Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar Umar dengan NIM 2102045010002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Underground Power Transmission and Gas Insulation Transmission Line guna memenuhi tugas dari mata kuliah transmisi daya listrik. Nah, pada materi ini, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu pengertian Underground Power Transmission and Gas Insulation Transmission Line. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga yaitu perbandingan kinerja, dan yang keempat yaitu dampak terhadap lingkungan. Adapun pendahuluan dari materi ini, jadi pendahuluannya adalah sistem transmisi energi listrik adalah tulang punggung dalam penyediaan listrik untuk kebutuhan masyarakat modern. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi transmisi telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan sistem distribusi energi listrik. Dua teknologi yang terus berkembang dalam hal ini adalah transmisi bawah tanah dan transmisi dengan isolasi gas. Transmisi bawah tanah menggunakan kabel yang terletak di bawah permukaan tanah, sementara transmisi dengan isolasi gas menggunakan gas sebagai bahan isolasi dalam kabel transmisi. Kedua teknologi ini memiliki karakteristik yang unik serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, adapun materi yang pertama yaitu pengertian Underground Power Transmission and Gas Insulation Transmission Line. Adapun pengertian Underground Power Transmission, jadi Underground Power Transmission atau transmisi bawah tanah adalah metode penyaluran energi listrik melalui kabel yang terletak di bawah permukaan tanah. Teknologi ini umumnya digunakan di area perkotaan atau di daerah yang membutuhkan estetika yang lebih baik. Kabel bawah tanah biasanya terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan isolasi dengan perlindungan untuk melindungi kabel dari kerusakan mekanis dan lingkungan. Adapun pengertian dari Gas Insulation Transmission Line. Jadi, Gas Insulation Transmission Line atau transmisi dengan isolasi gas adalah metode transmisi energi listrik yang menggunakan gas sebagai bahan isolasi dalam kabel transmisi. Gas yang biasa digunakan adalah sulfur hexafluoride karena memiliki sifat isolasi yang sangat baik. Teknologi ini umumnya digunakan untuk transmisi jarak jauh dan memiliki kapasitas yang lebih tinggi daripada kabel konvensional. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu dari Underground Power Transmission. Nah, adapun kelebihannya yang pertama yaitu estetika, yang kedua yaitu keamanan, yang ketiga yaitu tidak terpengaruh cuaca, yang keempat yaitu kinerja yang lebih baik. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama biaya yang tinggi, kedua keterbatasan kapasitas, yang ketiga yaitu kesulitan perbaikan. Sementara itu, adapun kelebihan dan kekurangan Gas Insulation Transmission Line. Yang pertama kelebihan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama kapasitas tinggi, yang kedua kompak, yang ketiga yaitu keandalan tinggi, yang keempat yaitu cuaca tidak dipengaruhi. Adapun kekurangannya itu biaya yang tinggi, kesulitan perbaikan, dan berdampak pada lingkungan. Adapun materi yang ketiga yang akan saya bahas yaitu perbandingan kerja. Jadi, adapun perbandingan kerja dari Underground Power Transmission adalah kapasitas terbatas oleh ukuran kabel dan karakteristik isolasi. Biasanya memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan transmisi udara atau transmisi dengan isolasi gas. Adapun kapasitas dari Gas Insulation Transmission Line, yang pertama itu memiliki kapasitas yang lebih tinggi karena menggunakan teknologi isolasi gas yang efisien. Kemudian Underground Power Transmission lebih andal karena tidak terpengaruh oleh cuaca atau gangguan eksternal lainnya.
tidak rentan terhadap kerusakan oleh angin, badai, dan tindakan vandalisme. Selanjutnya, gas insulation transmission line memiliki keandalan yang tinggi karena tahan terhadap gangguan eksternal yang memiliki unsur pakai yang panjang. Kemudian underground power transmission, biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih tinggi karena memerlukan pekerjaan pengalian dan perlindungan tambahan. Adapun gas isolation transmission line, itu biaya instalasi dan pemeliharaan relatif tinggi karena menggunakan teknologi insulasi gas yang canggih, namun biasanya lebih murah daripada transmisi bawah tanah karena tidak memerlukan pekerjaan yang rumit. Adapun dampak terhadap lingkungan. Adapun dampak underground power transmission, adapun dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi dampak positif dari underground power transmission yaitu mengurangi visual dan estetika negatif dari tiang listrik dan kabel udara sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Adapun dampak negatifnya yaitu memerlukan pengalian tanah yang dapat merusak ekosistem tanah, mengganggu tanaman dan hewan yang ada di sekitarnya. Penggunaan bahan isolasi yang tidak ramah lingkungan juga dapat menjadi masalah. Selanjutnya itu gas insulation transmission line. Adapun dampak positifnya itu memiliki jarak tanah yang lebih kecil karena penggunaan pipa isolasi yang kompak sehingga dapat mengurangi dampak terhadap tanah dan ekosistem di sekitarnya. Juga dapat mengurangi risiko kebakaran karena bahan isolasi gas yang tidak mudah terbakar. Adapun dampak negatifnya yaitu penggunaan gas isolasi seperti sulfur hexafluoride dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik karena merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat dan dapat berkontribusi terhadap pemanasan global. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu transmisi bawah tanah dengan transmisi isolasi gas adalah dua teknologi yang sangat penting dalam sistem distribusi energi listrik. Meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, keduanya memiliki peran yang vital dalam memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat dan industri modern. Transmisi bawah tanah, meskipun memiliki biaya instalasi dan perawatan lebih tinggi, menawarkan kelebihan dalam hal estetika, keamanan, dan kinerja lebih baik dalam lingkungan perkotaan. Dalam menanggapi tantangan energi listrik yang semakin kompleks, pengembangan teknologi transmisi bawah tanah dan transmisi dengan isolasi gas perlu terus dilakukan. Penggunaan teknologi ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati dengan memperhatikan kebutuhan energi dan dampak lingkungan dan faktor ekonomi. Itulah materi yang sempat saya paparkan atau sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.